kayak bapak itu dia kurang wayang mas. Sesaji kurang, wayangnya kurang satu mas. Dia kalau lagi nggak enak hati tidur tuh dia gini-gini mas yang kanan. Mbak saya nomor 2. Begini dia mau ngantem bayinya mas. Itu untung abang ipar saya di samping ditubruk langsung mas. Bek ditubruk tuh. Baru terbangun kan tuh ngamuk dia. Muka saya panas, muka saya panas, muka saya sudah hancur, muka saya hancur. Mana sih ibu? Halo para teman tidur semua. Baik lagi sama gue Mas Wok di Pengantar Tidur Channel. Nah, pada episode ketiga kali ini gue kedatangan narasumber yang kebetulan nih rekomendasi dari partner sekaligus kameramen gue juga. Ini yang bakalan sharing cerita pengantar tidur buat kalian semua para teman tidur. Apa kabar Mas Ahmad? Baik, alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah, puji Tuhan baik. Nah, Mas Ahmad, Iya. ini kan kemarin kita sempat lewat via telepon lah dikit ngobrol. Katanya Mas Ahmad ada cerita tentang Bapak sama ya beberapa cerita tentang kejawen gitu lah Mas ya. Nah, boleh Mas, boleh dong diceritain nih buat para teman tidur semua nih. Boleh. Boleh tuh. Nah, oke buat para teman tidur semua, ayo dipasang headsetnya, fokus. Kita dengerin ceritanya. Oke, gimana Mas Ahmad? Boleh diceritain? Boleh. Jadi awalnya itu bapak itu dari kecil emang udah keturunan dia tuh. Bapak tuh dari keluarga besar. Dia anak 1 sama anak 3. Tapi yang benar-benar dominan itu bapak di anak 3 itu. Bapak itu dia suka seni, budayawan dia. Dia itu suka dalang, ikut campur sari, ikut kuda lumping, gitu bapak tuh. Jadi dia itu suka sekali sama budaya, Mas. Iya, sama budaya Jawa lah tuh. Sama budaya dia suka banget, dia sama budaya. Dia itu orangnya ngerti, bisa gitu loh ya. Memahami yang berbau mistis gitu, mistis itu dia. Sampai turun ke anak-anaknya itu. Anak-anaknya. Berarti turun ke Mas Ahmad juga enggak? Kalau saya enggak. Berarti ke kakak? Kakak saya dua-duanya perempuan, adik saya 1 perempuan juga. Turun ke mereka? Iya. Kalau adik sih nggak terlalu ini, cuma kalau adik tuh juga gampang kesini-sini tuh semenjak udah balik. Dia sudah menjelang dewasa lah. Menjelang dewasa, dia tuh gampang juga ketempelan. Kayak kakak-kakak juga seperti itu. Tuh. Terus kejadiannya apa aja nih Mas yang pernah tahu lah dari cerita dari Bapak kejadian-kejadian itu? Horornya apa tuh? Yang saya inget nih, yang saya real itu Mas tuh. Jadi Mas pada malam 1 suro itu kan, bapak saya campur sarian Mas. Itu 2 hari sebelumnya, itu dia campur sarian. Padahal tuh besok itu suro Mas. Kan kalau kita di Jawa itu suka ada paguyuban Mas, suka ada paguyuban lah untuk silaturahmi Mas. Nah bapak itu dia kayak lupa, tidak jamasan Mas. Tidak mencuci pusaka gitu. Dia adalah beberapa pusaka yang dia miliki dari keturunan, dari leluhurnya gitu. Suatu ketika itu malam itu Mas, itu motor habis dicuci emang. Motor habis cuci, jadi malam itu sekitar jam 12 Mas. Itu bapak lagi nggak di rumah Mas, bapak lagi di luar. Itu saya sama abang ipar saya kan tidur di luar Mas, di ruang tamu tidur saya. Saya, abang ipar saya sama kakak saya nih, ini suami istri nih dia. Malam sekitar jam 12 malam itu tiba-tiba Mas, itu motor bunyi Mas, kunci dilepas. Deng, bunyi, dia selat. Motor bebek ya, gitu ya, motor nyala, motor bebek gitu. Udah nih, dimatiin, diambil kunci, dimatiin nih Mas. Kita tungguin lagi, ini kok motor kenapa? Dicek dong. Mungkin apa habis dimandiin juga kan motor, mandi biasa kalau motor mah seperti biasa dicuci lah gitu. Setelah itu udah tuh bunyi lagi Mas, motor bunyi lagi, padahal kunci itu bener-bener dicabut Mas. Itu bener nggak nyolok, itu ibu saya ada, kakak-kakak saya, adik saya, yang di luar tuh cuma bapak saya doang. Itu lagi campur sarian itu dia.
ditaruh luar dong, motor dong. Nah kebetulan juga ada tetangga saya belum tidur, dia nanya, kenapa motor gitu? Ini motor ada, kok bisa hidup sendiri gitu loh, apa ada yang konslet? Diperiksa, lalu diperiksa, nggak bermasalah. Mesin semua aman. Mesin aman semua. Busi-businya biasa kan kalau bebek di busi atau ada apa konslet-konslet. Justru biasanya kalau itu kan dari perapian ya. Iya. Anehnya perapian nggak kenapa-napa gitu, nggak basah, nggak apa. Itu dimasukin lagi nih mas, karena kan pertama bunyi, kita diemin dulu nih, kita matiin dulu, aneh. Berasa aneh nih kan. Iya. Gitu, didiemin lagi, nyala lagi, baru kita taruh luar mas. Takutnya konslet meledak atau gimana kan. Benar. Ditungguin tuh, pada nggak tidur, karena udah mulai 2 kali aneh. Kunci motor soalnya dicabut. Nah itu udah mulai aneh banget. Baru tuh setelah itu coba dah dimasukin lagi. Ada hal apa nih gitu loh. Ditungguin nih. Karena emang kan ya di rumah percaya lah, orang-orang percaya gitu lah. Dimasukin lagi. Baru mas itu yang ketiga. Dia ngegas. Breng. Itu motor. Telepon lah bapak saya baru. Ini aneh udah nggak wajar nih motor. Gitu. Ditelepon bapak saya. Baru ngeh mas. Ternyata kemarin dia tidak jamasan gitu. Kalau yang ya itulah kalau menurut saya percaya yang seperti itu mas. Ya kebetulan juga kan ya saya orang Jawa juga kebetulan. Kalau cerita tentang suroan atau yang beberapa tentang ya kejawen gitu paham lah. Iya, paham. Karena di kampung juga di ya Jogja tahu sendiri lah. Iya. Nggak Muslim nggak Kristen, kalau suroan tuh udah pasti semuanya kumpul semua. Iya benar. Tapi pertanyaannya itu motor apa itu motor ini mas? Motor warisan apa gimana? Motor mah motor beli. Beli. Nggak ada warisan apa-apa kalau motor mah bener. Malam itu juga. Tapi bukan motor warisan turunan siapa gitu. Oh kalau motor enggak. Tapi bisa ngasih tahu tanda ya? Iya itu pertanda tuh. Pertanda dari situ tuh. Baru dia tuh. Oh ternyata kemarin nggak suroan. Tuh. Lupa jamasan. Wah lumayan ya, bikin merinding juga ternyata kalau misalnya tiba-tiba kan nggak tahu apa-apa gitu kan. Dan yang kalau mungkin mas kalau kunci motornya nyantel itu masih banyak kemungkinan diisengin. Iya. Karena ini benar-benar dicabut mas. Gitu. Dan motor juga fit, nggak ada yang rusak. Kalau cerita yang lain mas selain itu kayak cerita bapak waktu kita telepon tuh waktu ngedalang gitu. Iya, bapak juga dalang. Nah, ya. boleh tuh mas. Jadi bapak itu dia dari kecil emang dia ngedalang dia. Dia suka wayang. Saya juga suka wayang. Saya juga sih kebetulan. Iya. Cuma saya karena nggak bisa bahasa Jawa, kalau mau halus paling ngerti dikit-dikit kasar gitu. Bapak itu cerita dia itu dari kecil emang suka ngedalang, dari SD katanya dia suka ngedalang, dan dia itu belajar sama leknya kalau nggak salah. Saya ingat saya itu yang diceritain dia belajar sama leknya. Dia pernah ngedalang sekitar tahun 90-an itu yang di pasar, sebuah pasar itu untuk pasar ini syukuran bahwa telah dibuka ini pasar gitu loh. Pasar lama itu. Ada swalayan besar baru, nah bapak lah dipanggil itu. Nah ini juga nih agak ada yang lumayan mistis nih mas di sini nih. Nah dari sinilah awal kakak saya mulai bisa mengerti tentang yang goib itu loh mas, yang mistis gitu. Ini awalnya dari sini nih. Jadi suatu ketika bapak saya mendalang di pasar itu, nah kalau di Kejawen tuh mas, ya kan banyaklah kepercayaan-percayaan yang kalau dalang tuh seperti inilah ya kan. Kalau di wayang Jawa tuh kalau di ujung-ujung ada buto loh mas. Iya. Ada buto yang gede, wayang gede itu loh yang di ujung-ujung. Nggak tahu apa lakon apa ya, kayak bapak itu dia kurang wayang mas. Sesaji kurang, wayangnya kurang satu mas. Kurang ini berarti wayang. Nggak komplit. Oh nggak komplit. Nah itu nggak komplit mas. Wayang itu nggak komplit, tapi selama bapak ngedalang itu belum ada gangguan mas. Setelah beliau mendalang itu gangguannya mas baru ada. Setelah itu mungkin selang beberapa hari itu kakak saya mas yang pertama ini. Kakaknya Mas Ahmad yang ya, pertama. Yang pertama ini. Dia masih kecil loh mas, SD. Dan waktu itu ibu saya dagang di pasar mas. Ya warung nasi cicilan itu. Setelah mendalang, itu kakak saya itu kesurupan mas. Dia kesurupan. Dia itu ngangkat etalase mas, yang buat dagang. Yang di luar, kayaknya anak kecil nggak ngangkat loh mas.
Kadang kita aja etalase kecil aja yang orang tua agak hati-hati. Ini etalase besar lagi. Etalase besar mas, kaca lagi. Dia angkat tangan satu mas, buat nimpah orang tua saya, bapak. Gitu. Itu juga katanya sih sembuhnya agak lumayan lama sih mas, kita beberapa semingguan gitu loh. Itu di rumah kejadian? Itu di pasar mas, di pasar itu mas. Iya, dan beberapa orang itu tahu mas, karena kan pasar rame mas. Ibu saya dagang tuh, karena itu ternyata penyebabnya. Kurang wayang dan sesaji. Tapi yang lebih itunya si wayangnya mas. Yang lebih dominan itu wayangnya yang kurang itu. Sampai seram itulah. Sampai diangkat etalase mau dilempar karena itu kurang. Tapi perlahan sembuh. Dia itu dicariin wayangnya kalau nggak salah. Dicariin wayang yang dimaksud gitu. Ya waktu kejadian kesurupan ini. Iya, biar bisa sembuh gitu. Biar nggak penasaran, ini loh wayangnya. Ya, kalau ngeruat ya mas. Nah, ruatan biasanya emang agak sakral sih kalau ruatan. Itu. Beberapa tapi kalau setahu saya juga kalau sekarang mungkin ya beberapa ada yang ya cuma syarat doang, tapi beberapa juga tetap ada yang benar-benar sakral juga ada. Iya, dia memakai unggah-ungguh. Iya, pasti. Tapi itu sembuhnya tuh gimana tuh mas? Dia dicariin wayang. Bapak konsultasi lagi sama temen-temennya. Ya, dicariinlah wayang, berikan ke dia, coba. Ya, akhirnya dia yang mainin itu. Setelah itu, oh dia bisa main ini pada perempuan. Setelah itu ya udah sembuh dia. Dan udah sembuh gitu aja. Padahal posisi main ini posisi kesurupan nih. Iya, katakanlah dia kesurupan penasaran gitu. Iya, anak kecil gitu. SD. Kakak saya tuh. Nah, semenjak dari situ kakak saya tuh iga jarang. Kalau biasanya orang-orang sini tahu tuh iga jarang. Kalau orang Betawi bilang iga jarang, kalau orang Jawa bilang getih hangat. Getih hangat, bener. Ya tuh, dia tuh setiap abis ada acara kayak saudara nikah, adiknya dia nikah, sunatan, hajatan, pasti dia mas. Cepet banget. Ya dia mah ibadah rajin dia. Cuma ya gampang itu loh mas. Iya. Kemana-mana tuh. Ya kalau dia habis ke tempat kayak kuburan gitu loh, lewat aja gitu. Kalau emang blek dia udah gak enak, langsung mas dia pleng sampai rumah, bung masuk. Wih, ngeri juga. Ngeri itu. Dia kan abang ipar saya orang Pondok Pinang mas. Jadi di situ ada suatu kayak makam lah, tapi nggak gede-gede banget kayak daerah situ ya. Itu saya udah gede itu mas, saya sudah besar. Nah jadi dia tuh pulang dari situ dia kesurupan mas, katanya panglima mas. Panglima jin lah katanya gitu. Itu lama loh mas, sering kambuh itu. Tapi kalau giliran bapak saya di rumah, itu nggak pernah mas. Kerasukan? Nggak pernah. Kalau bapak saya, kalau ya empok saya yang pertama itu, kakak saya yang pertama, kalau udah ada bapak tuh tahu, pasti nggak bakal kesurupan. Dia kalau pulang ya dia mah diliatin doang aja udah. Blang gitu dia, bapak. Itu berarti ini satu keluarga dekat banget ya sama hal-hal yang mistis ya. Dekat banget mas. Ada lagi mas kejadian-kejadian lain? Sebenarnya sih itu. Yang kakak saya saya pulang kerja nih sama kakak saya. Itu lewat kayak gusuran gitu mas. Lewat gusuran malam jam 12. Pulang, saya jemput dia makan nasi goreng nih, saya beli nasi goreng. Pulang lewat gusuran itu tuh, di belokan tuh. Pulang sampai rumah. Nah ini juga kalau dia nih ketahuan kalau dia mas. Kalau kakak saya nomor 2 ini ketahuan banget. Kalau dia tuh benar-benar dari turunan bapak. Punya dari yang leluhurnya ikut. Ya. Nah ini ceritanya. Jadi kita pulang kerja nih, kakak saya pulang kerja. Yang nomor 2 nih mas. Pulang kerja, makan nih mas. Dia udah cuci muka. Saya langsung makan nasi goreng. Nyamperin dia, makan nasi goreng. Ini apa ini om? Saya nggak suka ini om. Minuman saya kopi. Saya suka kopi om. Baru tuh, wah ini nggak bener nih. Saya langsung udah tahu nih. Ngomong kesampean tuh. Iya. Saya nggak suka ini om. Saya sukanya kopi. Minta kopi om. Wah udah nggak bener ini. Harus saya panggil mak. Ini ketempelan nih mak. Gitu. Emang kenapa? Ini lihat aja dulu mak. Mbah saya minta kopi mbah. Minta kopi itu dia. Tapi ngomong sama ke ibu. Kalau ke ibu mbah. Kalau ke bapak saya mbah Lanang, mbah Akung. Mbah Akung mana ya mbah? Nggak ada. Lain nggak ada. Pasti kalau ada yang tragedi gitu, bapak nggak ada di rumah. Selalu di luar bapak tuh. Udah nih, dikasihlah dibikin kopi.
udah habis ini nanti pulang ya, kata mama saya gitu. Habis ini pulang ya, udah ngopi ya. Entar dulu mbah, ini om tadi ngelindes ular mbah. Ini dia mau ngacak-ngacak mbah, mau ngamuk. Cuma nggak ada saya di sini mbah. Gitu. Nanti kalau saya pulang, wah ini habis mbah, berantakan nanti karena si om. Cuma kalau ke saya dia rada kesel, cuma nggak mau main fisik gitu. Iya. Ini mau nganu si om nih juga gitu, mau ngacak-ngacak gitu. Waduh, di mana ya, nggak ketemu nih. Waduh, di mana? Saya pikir-pikir di jalan saya nggak ngeliat ular mas, malam sih. Tapi emang ngelindes nggak Mas Ahmad? Enggak juga. Nggak ngelindes ular. Mungkin kalau ngelindes berdarah pun di ban motor Ada bercak darah lah iya, minimal. mungkin ya. Petek lah gitu. Atau ular. Nah itu pas ternyata itu, nah saya panggil dong kakak saya yang pertama. Ya. Nah kakak saya yang pertama kayak diurut-urut tuh, dia ngerti ngurut. Dia cuma panas jangan kata dia. Ini loh dia jelasin lagi, dia marah. Ada ini dia mau masuk ke sini karena si om, manggil saya om. Ini loh si om ini nginjek ular. Ini tuh danyangnya dia nggak seneng. Dia ngadu nih sama atasannya gitu. Dia ngadu lah sama yang lebih kuat dari dia buat ngantem ini. Dia nggak seneng nih, nggak tahu saya nginjek apanya gitu. Rame lah, geger gitu. Panggil kakak saya, bang ipar saya buat nemenin dulu sampai kopi habis dan dia minta rokok tuh. Nah ini mas nih, di sini dia mengerti nih mas. Dia itu tahu, dia ngomong, saya ini masih keturunan Mbah Akung. Keturunan Mbah Akung lagi nggak ada gitu. Terus, nah kan bapak ada beberapa pusaka tuh. Ini Mbah Akung punya pusaka nih, ditaruh sini. Mbah Akung lagi nggak ada. Saya takut kalau ada dia gitu. Tapi dia ngomong, saya ini keturunan Mbah Akung. Dan saya kan punya adik keguguran nih. Dia tahu Mbah sudah punya simpenan nih Mbah di sana. Gitu, udah bahagia. Terus ada teman saya lewat juga, saya di situ. Kalau saya kan sama ramalan ya nggak terlalu mikirin. Dia bisa kayak, om nanti om kalau setelah dewasa om begini-begini. Nah kan ada teman saya lewat di luar tuh, saya panggil. Temen sini, Mbak gue lagi kesurupan nih gitu. Dia tahu mas, lagi diomongin. Gak usah ngomongin saya om, saya denger. Padahal di dalam gitu loh. Dan jauh dan saya juga kan ngomongnya pelan-pelan. Mbak saya lagi nggak mungkin, Mbak gue kesurupan. Enggak gitu. Mbak gue lagi kesurupan, duduk sini temenin gitu. Nah dia emang juga dari awal, dia dari kerjaan mas, saya dengar cerita. Dari kerjaannya? Dari kerjaan dia itu dulu di kamar mandi kerjaannya. Kakak saya nomor 2 tuh. Dia tuh di tangan kanan. Di tangan kanan dia yang paling sensitif. Jadi ketika di kerjaan ada temennya atau dia tuh kesurupan itu, di situ dia awal mula benar-benar bisa ngerasain begitu. Katanya sih kalau kata yang ustadz ya pernah yang ngobatin dia itu, kalau dia pinter puasa ya ibadahnya tekun, dia bisa nyembuhin orang. Kalau minta bantuan kayak kesurupan atau nggak enak badan, ngurut, ini bisa sama dia. Dia kalau lagi nggak enak hati, tidur tuh dia gini-gini mas yang kanan. Mbak saya nomor 2 gitu. Tangannya di luar kendali gitu? Iya di luar kendali. Saya pernah mengokin dia lagi banyak masalah, stres berat mungkin, masak tangan kiri. Tangan kanannya begini dia. Nah kalau dia deket tuh bapak saya, kakak saya suka nyanyi. Kalau bapak saya dipanggil campur sari, dia ikut nyanyi. Dia deket banget sama bapak saya tuh. Tapi itu katanya kenapa tuh tangan nggak tahu juga ketahuannya kenapa? Nah katanya Pak Ustadz itu yang nyembuhin dia lah gitu, yang bantu dia. Itu dia itu ya dari yang mungkin leluhur yang ikut mas, terendap di sini. Iya. Iya saya ikut di sini. Makanya dia tuh kayak sebenarnya kalau dia mau asah anak-anaknya, bapak ini kalau mau diasah-asahin gitu loh, fokus ibadah yang betul-betul lah. Ini pada ngerti lah gitu. Emang kalau saya jujur mas, saya jujur pribadi, saya untuk hal kayak gitu saya takut mas. Iya. Saya takut kalau ada orang kesurupan saya takut saya mas, menghindar lah gitu. Iya. Mungkin kalau buat bantuin saya ngerti tuh kayak misal pencet yang apa, yang apa. Saya untuk yang hal kayak gitu saya takut beda saya. Apalagi yang ibaratnya kita yang dari orang Jawa ya tuh kayak agak ngeri banget itu. Serem. Walaupun kalau dilihat sih sebenarnya kayak seru ya. Iya, kalau itu sebenarnya seru. Kalau diikutin tuh seru, cuman kalau dipikir-pikir serem. Kalau buat kita yang jadi ngelakuin itu serem sih. Serem itu. Sampai ya bener-bener di tubuh gitu loh, dia masuk di dalam tubuh. Iya.
Tapi sampai sekarang masih. Masih dia. Kakak-kakak masih dia. Kalau yang kakak pertama nih, kayak kemarin abis ada acara tuh hajatan. Dia kalau kita kan ada pengajian. Nah, sebelum pengajian nih, dia tuh udah pada dingin tangan dia. Dia udah laporan ke mama. Mah, udah dingin nih. Ambil bawang putih, diselipin di gigi. Kalau enggak, dia langsung cepet. Cepet dia. Bener aja. Yang pertama nggak kena, yang kedua reng-reng di kamar tuh. Yang kedua, wah nangis aja. Itu samperin bapak, dipencetin, langsung blek. Itu 2 kali. Bapak keluar lagi, ngurusin acara, nangis lagi dia. Ya bagusnya sih pas di hari H, enggak sama sekali. Karena udah ancaman, sampai kamu hari H gagal kamu nanti. Malu lah dia ada acara hari H. Kamu harus benar-benar tahan. Nah kalau kakak yang pertama dia udah ngunyain bawang putih. Nah kalau udah kakak yang pertama, kakak yang nomor 2 ini udah kayak gitu, nah ini yang harus minggir nih mas. Biar nggak nyamber ya. Nyamber mas. Kayak yang hajatannya waktu itu juga sebelumnya nyamber. Cepet dia, set langsung dia. Itulah iga jarang sih. Iya iga jarang, kalau orang Jawa bilang getih hangat. Tapi itu ada sih yang bikin saya agak penasaran tuh yang nempel ini nih. Ketika misalnya mau ada acara apa segala macem gitu kan kakaknya Mas Ahmad ketempelan. Iya. Ini yang nempel nih dari katakanlah dari leluhur apa dari luar nih, maksudnya yang ya apalah ibaratnya yang arwah kroco lah kayak apalah gitu, kayak apalah ketempelan dari luar apa kuntilanak apa kayak gitu, apa dari leluhur. Iya. Waktu itu saya sih pernah nanya sama bapak ya, ini pada kok anak-anak bapak pada sering kesurupan sih gitu. Kalau saya mah belum pernah. Kalau saya mungkin laki sendiri juga kali ya. Ya itu turunan leluhur karena bapak bisa. Karena yang katanya yang mengerti itu mas, itu dia itu leluhur itu dia setelah yang kasarnya yang pertama ini udah nggak ada, mereka itu nyari tempat mas, mana yang cocok buat dia ikutin dari perilaku pribadi, tutur kata, dia ngikut sendiri, cocok-cocokan juga gitu, sama kayak pusaka lah kalau yang orang Jawa itu. Saya punya barang bagus nih mas, saya kasih mas, kalau emang dia nggak mau mas, dia bakal pulang loh mas. Percaya nggak percaya, itu pasti bakalan pulang lagi, balik lagi. Ya benar sih emang, kalau terutama itu ya, atau apa sih, gaman lah ibaratnya, pegangan. Gaman itu cocok-cocokan, apalagi yang udah diturunin misalnya dari punya bapak nanti diturunin ke Mas Ahmad, wah itu udah mau nggak mau itu benar harus diurus. Cuman kadang-kadang kita yang masih muda nih kan kadang-kadang suka lupa. Iya itu mah. Nanti waktunya jamasan kita lagi di mana ya kan. Kita kan takutnya di situ itu nanti ntar kejadian udahannya itu kalau sampai lupa gitu kan. Pasti berefek lah dia, memberi tanda nih. Gitu. Kok gue dilupain? Itu unik sih kalau tentang kejauhan itu memang unik, cuman dibalik uniknya itu tuh wah. Iya. Seremnya tuh mantep sih. Ada lagi mas, apa lagi yang ingat mas yang benar-benar epic gitu cerita. Yang paling epic sih yang kejawen. Kalau yang kakak saya ini yang pertama ini habis nikahan punya anak. Nah itu dia punya anak di rumah yang sebelumnya ini, yang sekarang ini kan itu rumah lantai 2. Rumah itu lantai 2. Nah kalau anak baru lahir kan kita mendem hari-hari. Iya. Hari-hari katanya kan amis. Iya. Dan itu bisa mengundang yang tak kasat mata itu loh, yang goib itu. Nah suatu ketika itu ya kayaknya belum selapan dah, atau kalau bahasanya 40 hari ya sebelum selapan ya mas? Ya belum selepan. Ya selepan itu belum 40 hari itu. Jadi itu emang kalau kata orang situ rumah saya itu angker mas, angker lah, serem lah dan sebagainya. Kalau bapak saya sih ya udahlah, orang saya mau ngontrak kok di sini kok, nggak mau dengar cerita gitulah. Kalau saya mah kan nakut, apalagi masih kecil tuh. Iya. Nah itu punya anak lah, cucu tuh 1. Nah itu pas lagi baru-baru bayi itu mas, itu kuntilanak mas. Dia itu kalau yang bisa ngelihat ya mas ya, itu dia katanya
suka nungguin di hari-hari loh. Berdiri di hari-hari kuntilanak itu. Di tempat ari-ari itu. Di tempat hari-hari itu. Merinding. Jadi ceritanya gini mas, bapak saya kan punya saudara sepupu ya. Dia itu tinggal di lantai 2 saya mas. Dia itu pulang kerja sekitar jam 1:30 itu. Posisi itu bapak saya nggak di rumah. Selalu tuh. Selalu nggak pernah di rumah mas. Itu yang saya selalu anehin, kenapa sih? Kejadian. Kalau bapak nggak di rumah kenapa pas ada bapak nggak gitu loh. Nah pulang nih dia jam 1, naruh barang ke atas, ya ke ruang tamu lah dia makan minum gitu. Dia lupa, HP-nya tinggal di atas. Dia balik lagi mas, di tikungan tangga itu dia wujud katanya kuntilanak mas. Itu kuntilanak dia wujud. Dia lompat mas tuh, perempuan sepupu bapak saya itu. Dari tangga loh. Dia lompat-lompat dulu bangunin ibu saya, kakak saya, bangun. Kuntilanak. Dia teriak-teriakan kuntilanak. Pada bangun tuh. Pada bangun itu. Baru telepon bapak saya, ngeliat penampakan gitu. Udah pada ambil wudhu semua. Ngaji. Baca Yasin gitu. Tapi pas dibangun tuh ngelihat semua emang ada? Enggak, dia doang itu. Dia udah panik, gugup. Dia doang tapi yang ngeliat itu benar-benar di pojokan wujud kata kuntilanak. Cuma kalau yang bener-bener mas katanya kuntilanak itu dia nggak pernah nampilin muka mas. Pasti mukanya selalu ditutup. Kalau kuntilanak tuh mukanya selalu tertutup. Kalau yang bener-bener real ya, orang yang pernah ngeliat itu pasti nggak pernah kuntilanak tuh ngeliatin muka. Jadi itu tuh dia dari ini nih rambut sampai kaki itu rambut semua dan mukanya nggak kelihatan. Dibangun semua, kita ambil wudhu termasuk saya, ngaji Yasin nih mas sampai kelar. Udah berpesan di dia nih, jangan setelah itu kalau bisa nunggu subuh. Kata bapak. Baru pada tidur. Nah ini bayi tengah, ini kakak saya, ini abang ipar, dan di sini saya nih. Itu pada tiduran lah, habis ngaji itu ngobrol, jangan sampai nanti tidur. Kakak saya udah dibilang jangan tidur. Ketiduran. Tidur dia. Ketiduran mungkin. Ketiduran iya, ketiduran. Ngeraung, wang. Nah ternyata pas kita lagi pada ngambil wudhu, ibu saya nyebarin garam ke lantai 2. Jangan ganggu anak saya. Jangan ganggu anak saya. Pergi. Itu ternyata ngeraung, ngamuk dia mas. Untung dia tuh begini, dia mau ngantem bayinya mas. Itu untung abang ipar saya di samping, ditubruk langsung mas. Bek, ditubruk tuh. Baru terbangun kan tuh. Ngamuk dia. Muka saya panas. Muka saya sudah hancur. Mana sih ibu? Mana? Saya disiram garam kata dia begitu mas. Itu saya pegangin rame baru tuh mas tuh. Tetangga-tetangga. Tuh ditelepon bapak saya. Wah ini ngamuk pak. Bapak saya pulang itu. Dia juga kayaknya habis campur sari deh. Lagi campur sarian itu. Ini selalu nggak ada ya? Selalu nggak ada. Kalau kejadian gitu. Nggak pernah ada di rumah pasti. Makanya dia selalu kesel harus dapat laporan. Ditelepon tuh pulang karena itu masih gitu tuh kepentingannya. Pulang nih, ya pas banget mau subuh itu kayaknya. Itu lama loh mas. Karena dia bener-bener kayak 2 itu mas. Yang masukin dia tuh 2. Sampai Pak Ustadz itu ada di daerah dekat rumah saya itu ada Pak Ustadznya tuh. Wah sempet kewalahan sih udah namanya udah tua juga ya udah umur. Tuh ngamuk mas, jadi sampai rame itu mas. Saya juga sampai malu gitu. Dan gak ada yang berani megangin, cuma keluarga doang itu pada nonton doang. Telepon bapak saya, agak lama kali mungkin jauh ya. Dia pulang nih mas. Pulang udah sembuh mas. Tapi itu belum azan subuh, baru mau mendekati. Bapak saya pulang nih mas, ke kamar mandi mas. Dia tonjok-tonjokin sama tembok. Keluar, kenapa sih gini ada saya tuh? Gak pada ada. Gitu loh. Jadi kan dia emosi itu dari luar tuh. Gimana sih? Gini nggak ada saya aja pada begini gitu loh. Ada aja pada enggak gitu loh. Itu tuh mas. Heran juga sih sebenarnya dari awal dengar cerita itu agak heran gitu. Cuman ya mungkin lah ada bapak benar-benar spesial kali kan. Iya. Dia punya ya kelebihan khusus lah menurut saya gitu. Saya sebenarnya suka loh mas, mendengar cerita orang zaman dulu mas. Saya sangat tertarik banget mas. Asik banget sih. Apalagi ya mudah-mudahan bisa kali ntar kapan-kapan ngobrol sama bapak kali ya. Bisa. Oke, cukup ya Mas Ahmad. Iya. Nah, itu dia tadi pengantar tidur dari Mas Ahmad. Sekali lagi matur nuwun Mas Ahmad, terima kasih udah mau berbagi cerita pengantar tidur buat para teman tidur semua. Nah, buat para teman tidur nih yang mau kenalan sama Mas Ahmad, silakan aja nih di follow sosial medianya, Instagramnya di bawah ini. Juga buat para teman tidur semua, kalau punya cerita pengantar tidur boleh di share
ke email atau DM Instagram di bawah ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian semua para teman tidur. Jangan lupa di subscribe dan selamat tidur.